Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Rabu yang ketiga bulan Ramadan ini, kajian setelah berbuka puasa, saya menyampaikan satu hal yang diajarkan dan dibina selama Ramadan ini, yaitu menahan lidah. Lidah ini memang tidak bertulang, oleh karenanya dia sangat mudah melakukan kesalahan. Kesalahan paling mudah yang pernah dilakukan oleh manusia adalah kesalahan lidah. Kapanpun, dimanapun dia bisa mengatakan sesuatu yang melanggar perintah Allah atau mendatangkan dosa. Oleh karenanya, menahan lidah di sini maksudnya adalah tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak penting, tidak manfaat, dan tidak mendatangkan pahala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun, salah satu ciri orang beriman yang akan masuk surga Firdausil A'la itu adalah anil lagwi walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang selalu menghindar hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat, baik ucapan maupun perbuatan. Rasulullah SAW juga bersabda tentang puasa, menjaga lidah ini. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa, kata Rasulullah SAW, yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau kata-kata bohong dan mengamalkannya, atau masalah bodoh dengannya, masa bodoh dengannya, maka tidak ada gunanya dia berpuasa, meninggalkan makan dan minumnya. Seakan-akan inti puasa adalah menjaga lidah, saudara sekalian. Oleh karenanya, Imam Al-Ghazali, mengapa lidah itu harus dipuasakan? Mengapa begitu penting menahan lidah? Apa sih yang terdapat dalam bahaya lidah? Imam Ghazali mengatakan, ada 20 jenis penyakit yang dimunculkan oleh lidah. Ada 20 bahaya yang akan dimunculkan oleh kelemahan kita ketika tidak mampu menjaga lidah. Yang pertama, kata beliau, lidah akan mudah berkata sia-sia. Jadi ucapan sesuatu yang mubah tapi menghabiskan waktu. Mubah, tidak haram, mubah, menghabiskan waktu. Dan ini salah satu penyakit lidah. Yang kedua, berkata sesuatu yang tidak penting tanpa tujuan yang jelas. Jadi kita selalu ingin tahu urusan orang, berbicara tentang urusan orang lain, padahal nggak ada manfaatnya. Ini juga penyakit lidah. Yang ketiga, berkata tentang sesuatu yang batil. Kita bercanda tetapi yang haram kita bercandakan. Kita mengucapkan sesuatu tapi bohong, batilan. Itu juga penyakit lidah. Yang ketiga. Yang keempat, bergurau dan berdebat yang tidak penting. Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau mendebat dan bergurau kepada saudara. Ada riwayat Tirmizi. Bercanda, bergurau, membuat sebuah ucapan yang lucu tetapi berbohong. Berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Kata Imam Al-Ghazali, ini dosanya seperti berzina kepada orang tuanya. Auzubillah. Penyakit berikutnya, berkata dendam. Saya akan balas, kan. Itu penyakit lidah juga, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketujuh, berkata kotor dan mengejek orang lain. Kurang ajar dan sebagainya. Auzubillah. Itu juga penyakit lidah. Yang kedelapan, melaknat orang. Terkutuk, laknatullah. Makanya kata Rasulullah SAW, aku tidak diutus untuk melaknat orang. Ya, biarkan Allah yang melaknat, jangan kita sebagai manusia. Apalagi sama muslim saling melaknat. Perbedaan politik, pilihan politik saling melaknat, sama-sama muslim, sama-sama sholat, sama-sama haji. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ini dosa besar. Yang berikutnya, yang ke-9, penyakit lidah, yang ke-9, ucapan bersyair dan bernyanyi yang buruk. Nyanyi tapi jorok. Syair tapi jorok. Atau menghina. Dan seterusnya. Berikutnya, menghina dan merendahkan orang lain. Kamu lebih rendah ini dan seterusnya. Kata-kata seperti ini juga penyakit lidah yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, jangan sekelompok orang mengolok-olokkan orang lain. Ya. Yang berikutnya, membuka rahasia orang lain.
Ini penyakit lidah yang ke-12. Kalau tahu rahasia orang senang. Kalau pegang rahasia orang kayak dia memegang emas. Bangga memegang rahasia orang. Auzubillah. Lalu kemudian mengumbar rahasia orang itu, menceritakan rahasia orang kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, bila seorang berkata-kata tentang sesuatu lalu dia pergi, maka ucapannya adalah amanah. Masya Allah. Ucapan antara kalian adalah amanah. Amanah yang harus dijaga. Jangan sampai dibuka kepada orang lain kalau orang lain itu tidak mengizinkannya. Saudara sekalian dirahmati Allah. Berikut yang penyakit lidah yang ke-13, janji palsu. Ya. Janji hari ini ternyata hanya untuk menyenangkan hati. Surga telinga. Janji sana, janji sini, tapi bohong semuanya. Berjanji untuk membohongi janji yang kemarin. Auzubillah semua, auzubillah. Penyakit yang 14, berdusta dan bersumpah palsu. Demi Allah, padahal bohong. Ini juga merupakan penyakit lidah dan dosa lidah yang paling tinggi. Yang ke-15, ghibah, menceritakan aib orang lain. Dan ini sangat jelas dilarang dalam Al-Quran. Dalam surat Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang ke-16, namimah, adu domba. Bawa cerita kesana kemari sehingga dua kelompok, dua orang berkelahi, bermusuhan. Yang ke-17, penyakit lidah yang ke-17, berlidah dua atau berwajah dua. Ya, bicara kepada seseorang berubah-ubah, besok lain, hari ini lain. Subhanallah. Bicara kepada si A beda, si B beda. Apa yang dipegang? Ini penyakit lidah yang ke-17. Yang ke-18, tukang puji. Muji orang agar supaya orang terlena. Muji orang agar supaya mencari muka. Mencari posisi tertentu di hadapan orang. Dia puji habis-habisan padahal tidak sebenarnya. Auzubillah. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji, dia beristighfar. Allahumma ighfir lima la ya'lamun. Ampuni dosaku ya Allah atas apa yang mereka tidak ketahui tentang aku. Masya Allah. Ja'alni khairan mimma yazunun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka tentang aku. Yang ke-19, penyakit lidah yang ke-19. Ucapan salah dan lalai tidak pada tempatnya. Ya, harusnya A dia ngomong B. Ini juga bagian dari penyakit lidah. Dan yang ke-20, penyakit lidah yang ke-20 adalah pertanyaan-pertanyaan orang awam tentang sifat Allah. Nanya sesuatu yang membuat syubhat, melahirkan syubhat. Ya. Nanya tentang Allah, nanya tentang malaikat. Malaikat itu kalau dia perempuan kayak gimana? Allah itu kalau dia turun ke langit kayak gimana? Seperti apa? Dan seterusnya. Ditanya sehingga melahirkan fatwa-fatwa yang tajsim. Ucapan-ucapan yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian dirahmati Allah, puasa menghindarkan kita dari 20 penyakit lidah ini insya Allah. Mengarahkan lidah kita kepada qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyinan dan seterusnya yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.